Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Kamis 29 September 2022, Pesta Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, Malaikat Agung. Dalam pekan biasa ke-26, tahun liturgi C2, kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Yohanes bab 1 ayat 47 sampai dengan 51. Pada waktu itu, Natanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tatkala melihat Natanael datang, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan kau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, kisah Natanael merupakan kisah yang luar biasa. Kisah panggilan Tuhan kepada Natanael ini memberi kita gambaran akan sosok Natanael yang dinyatakan sebagai orang Israel sejati. Pernyataan Tuhan Yesus ini membuka pikiran Natanael bahwa Tuhan Yesus adalah pemenuhan pengharapan perjanjian lama. Tuhan Yesus dinyatakan sebagai anak Allah, Raja orang Israel. Pernyataan ini yang menghantar Natanael untuk diperkenankan melihat kemuliaan Allah dan para malaikatnya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, berbicara tentang para malaikat Allah, seperti halnya malaikat agung Mikael, Gabriel, dan Rafael yang hari ini kita rayakan, bukanlah hal yang dangkal atau sembarangan. Mereka adalah entitas kekuatan terang yang selalu berhadapan dengan entitas kegelapan, yakni iblis. Tuhan Yesus melihat hidup batin Natanael, sebuah kehidupan beriman yang matang. Hidup iman yang diolah oleh Roh dalam permenungan dan perbuatan nyata kesalehan. Karena hal ini, kelak ia diperkenankan melihat Allah dan para malaikatnya. Semoga melalui terang Roh Kudus, kita dimampukan memiliki iman yang kuat dan teguh seperti Natanael dalam menjalani perutusan kita sepanjang hidup ini. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Yesus, kami bersembah sujud padamu dan bersyukur atas penyertaan-Mu hingga hari ini. Jadikanlah kami seperti Natanael yang tidak ada kepalsuan di dalamnya. Maka, ampunilah kami atas segala kepalsuan yang ada pada kami. Bebaskan kami dari yang jahat dan utuslah Roh Kudus agar kami tak goyah, sebab Engkau Yesus, Tuhan kami.
Amin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mengenal lebih dekat Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, malaikat agung yang kita pestakan hari ini. Mikael dalam bahasa Ibrani berarti siapa yang seperti Allah atau siapa yang menyamai Allah. Santo Mikael sudah digambarkan sejak zaman permulaan agama Kristen sebagai panglima bala tentara surgawi, dengan tangan kanan menggenggam sebatang tombak yang ia gunakan untuk menyerang Lucifer atau setan, dan tangan kiri menggenggam sepelepah daun palem. Pada pangkal mata tombaknya terikat sehelai panji-panji dari kain lenan bergambar salib merah. Malaikat agung Mikael secara khusus dianggap sebagai penjaga iman dan pejuang melawan bid'ah. Gabriel berarti Allah kekuatanku atau keperkasaan Allah. Ia adalah pewarta misteri-misteri Allah, teristimewa inkarnasi Allah, dan seluruh misteri lain yang terkait dengannya. Ia digambarkan sebagai berikut. Tangan kanannya menggenggam sebuah lentera dengan sebatang lilin bernyala di dalamnya, dan tangan kirinya menggenggam sebuah cermin dari jasper hijau. Cermin melambangkan hikmat Allah sebagai sebuah misteri yang tersembunyi. Rafael berarti Allah yang menyembuhkan atau Allah menyembuhkan. Kita dapat menemukannya dalam kitab Tobit bab 3 ayat 17 dan bab 12 ayat 15. Rafael digambarkan sedang menuntun Tobias yang sedang menjinjing seekor ikan yang ia tangkap di sungai Tigris dengan tangan kanannya, dan membawa sebuah cawan obat dari alabaster dengan tangan kirinya.